Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di hari Minggu yang ceria ini, kita akan kembali mengupdate informasi pendaftaran P3K 2024. Pastikan semua rekan-rekan login dan melakukan pendaftaran di P3K nanti. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu banyak sekali honorer yang menolak kebijakan paruh waktu. Ya, untuk kepastian pelaksanaan P3K ini, silakan simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita kembali mendapatkan update terkini berkaitan dengan pendaftaran P3K 2024 dan himbauan ya kepada seluruh honorer agar dapat ikut pendaftaran ya 2024 ini. Jangan sampai rekan-rekan tidak melakukan login di SSCSN walaupun tidak ada formasinya, walaupun rekan-rekan tidak terdata di BKN bahkan. Karena nanti ada syarat minimal 2 tahun itu menjadi alternatif lain. Nah, semua rekan-rekan nanti akan dapat NIP ya, ini dipastikan mendapatkan NIP. Kementerian Pan-RB meminta seluruh honorer ini nanti ikut pendaftaran P3K 2024. Semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun saja, ini baik masuk pendataan maupun tidak, ini diharapkan ikut seleksi P3K. Nah, ini baik sekali ya Bapak Ibu. Mereka semuanya akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk ataupun NIP. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer ataupun pegawai tidak tetap, ataupun guru tidak tetap, ataupun non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Jadi jelas ya, 2025 tidak ada lagi status honorer ini. Status kepegawaian hanya ada pada PNS dan P3K. Pemda pun dilarang keras untuk merekrut honorer baru. Honorer semua instansi, ayo mendaftar P3K 2024 yang tidak lama lagi akan dibuka. Jadi jelas Bapak Ibu, setelah adanya penyerahan formasi P3K pada Jumat semalam, maka ini jelas pendaftaran P3K akan segera dibuka sebagaimana disampaikan Pak Aba. Jangan sampai tidak melakukan pendaftaran. Dia menambahkan sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan Komisi 2 dalam rapat kerja yang kemarin, honorer akan diselesaikan tahun ini. Namun sebenarnya Bapak Ibu secara real di lapangan, ini tahun 2024 ini banyak sekali honorer yang masih tetap belum dapat diangkat ya. Karena pada prinsipnya masih banyak juga honorer yang kurang dari 2 tahun ya. Itu kenyataan di lapangan. Pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Abang mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2, tetapi yang direkrut untuk Pemda nanti hanya 800.000 yang sudah diusulkan. Dan ini Bapak Ibu, informasinya semuanya diakomodir ataupun disetujui oleh Pan-RB. Oleh karena itu, ujar Abah, Kementerian Pan-RB telah menetapkan formasinya sesuai dengan usulan Pemda. Nah ini ya kabar baiknya, artinya kalaupun diusulkan 4.000, 5.000, 6.000 maka semuanya disetujui. Hampir seluruh usulan disetujui Pan-RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas tahun ini. Lebih lanjut dikatakan karena kuota yang tersedia hanya 800.000 maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke paruh waktu. Nah Bapak Ibu banyak sekali sebagaimana disampaikan di sini nih rekan-rekan yang menolak untuk diangkat menjadi paruh waktu, apalagi honorer yang sudah tua seperti yang ada di penjaga sekolah. Nanti kita lihat. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP ASN. Ini sebagaimana Pak Abah sampaikan kemarin. Lebih lanjut dikatakan ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka akan menjadi penuh waktu tanpa tes kembali. Seleksinya cuma tahun ini ya, peningkatan P3K menjadi paruh waktu ke penuh waktu tidak lagi dites. Oleh karena itu, Pak Aba mendorong untuk seluruh honorer mengikuti P3K tahun ini karena untuk memanfaatkan kesempatan yang dibuka. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika pendaftaran nanti dibuka, silakan semua honorer minimal yang 2 tahun bekerja dapat melamar dan mengikuti dan login di SSCSN walaupun mungkin tidak ada formasinya. Kemudian Bapak Ibu bagi honorer yang menolak menjadi paruh waktu ini, nah ini menjadi polemik baru ya. Honorer penjaga sekolah khususnya banyak yang sudah tua. Mereka pun meminta untuk diprioritaskan diangkat menjadi P3K dan bahkan penuh waktu. Untuk P3K teknis ataupun penjaga sekolah ini tentu saja mereka adalah nanti masuk pada P3K teknis ya. Menurut Ketua Forum Honorer Penjaga Sekolah SD Kabupaten Kerinci, yaitu Rizal, terdapat 229 orang yang sudah mengabdi cukup lama dan dikatakan sudah tua ya. Honorer K2 penjaga sekolah di Kabupaten Kerinci bahkan sudah mengikuti seleksi CPNS 2013, tetapi tidak lulus.
Honorer penjaga sekolah ini nasibnya sangat melangsa, tugasnya berat tetapi kesejahteraan minim, tidak seperti guru. Dia mengungkapkan sejak P3K 2019 dibuka, penjaga sekolah ataupun tenaga tendik ini memang tidak pernah masuk dalam nominasi. Pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan dan mengabaikan rekan-rekan tenaga teknis yang bekerja di sekolah alias tenaga tendik. Honorer teknis atau tendik selanjutnya seperti anak ayam tanpa induk, berbeda dengan guru dan nakes yang induknya rutin memberikan pasokan makanan. Ya, pada prinsipnya penjaga sekolah atau tendik ini sebenarnya masuk dalam Dapodik, tetapi Kemendikbudristek tidak bisa berbuat banyak lantaran formasi tendik itu masuk pada formasi teknis, sehingga Pemda yang harus mengusulkan. Nah, ini permasalahan ya, walaupun rekan-rekan masuk dalam Dapodik, tetapi Kemendikbud tidak bisa berbuat banyak ya. Makanya dalam live IG Bu Nunuk kemarin tidak sama sekali membahas terkait tendik ya. Ini sangat sayang sekali bagi rekan-rekan tendik, dan apalagi untuk tahun 2024 ini formasi tendik ini masih dalam tanda tanya ya, apakah nanti Pemda benar-benar akan membuka formasi tendik di pemerintah daerahnya atau nanti mereka tetap akan menjadi honorer di saat memang katanya tidak ada lagi status honorer. Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan. Cuma yang dapat kita pastikan bahwa seleksi P3K segera dibuka karena formasi sudah pun diserahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu.